Pertama, saya mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya terhadap 13 anggota kita yang meninggal. Tentu ini harus menjadi tanggung jawab Panglima TNI dan Kepala Staf untuk untuk melayani mereka sampai pemakaman dan lain-lainnya sebaik-baiknya. Itu yang pertama, itu yang paling penting. Yang kedua, kejadian amunisi meledak ini menurut catatan saya sudah 6 kali. Kita tentu belum bisa menjawab. Sekali lagi saya membiasakan bicara yang baik, tidak dalam posisi menyalahkan atau mengambing hitamkan. Tetapi ke depan kita harus memperbaiki ini. Menurut catatan saya di tahun 84 dulu, kalau adik-adik mungkin sebagian besar belum lahir, 84 itu di Marinir, di Cilandak itu meledak. Meledaknya itu berjam-jam. Tetapi untung saat itu tidak ada yang wafat. Kalimat untung ini karena tidak ada yang wafat. Nanti biar Kepala Staf Angkatan Darat dan Pangdam Siliwangi untuk menjelaskan ini. Kita akan meminta beliau, mudah-mudahan ini yang terakhir kali terjadi. Kita tentu mengharapkan semuanya itu yang berhubungan dengan amunisi dilakukan dengan seproper-propernya. Itu. Ada beberapa Kalau kamera ya saya lupa nih. Ini otomatis saya kan bukan Jack Nicholson. Otomatis ke sana. Kalau Jack Nicholson otomatis ke sana. Jadi kapan kita memanggil kita akan segera. Tentu mudah-mudahan sebelum masa sidang ini. Kalau udah masa sidang depan kan nanti sudah ini bukan soal hangat atau tidak, tapi ini soal kemanusiaan dan soal strategi. Kalau seteledor ini potensi bisa terjadi di mana-mana. Dan kemarin itu ada kolonel yang gugur, ada mayor yang gugur, ada masyarakat sipil yang wafat. Ini semua tentu kita semua berduka dan ini tidak boleh lagi terjadi. Maksudnya dari sejumlah kasus terkait dengan ledakan amunisi ini kan dengan korban yang terbanyak bisa dikatakan prajurit aktif dan juga warga sipilnya. Dengan tadi Mas Utut bilang untuk tidak ada kejadian serupa lagi, apakah dari Komisi 1 mungkin akan menekankan nanti ke Panglima TNI mungkin yang akan dipanggil membuat aturan yang memang. Kalau begini ini bukan soal aturan, my younger journalist. Ini soal dedicated to excellence, sikap dalam bekerja, jangan ceroboh, aturan harus ditaati, ada komandan yang jaga, ada orang yang terus untuk hal-hal gini nih harus nggak boleh sembarang orang. Nah ini yang harus kita tegaskan. Apakah mereka nggak punya aturan? Ya pasti punya. Tetapi ini lebih kepada sikap, kepada kultur. Ini panjang ngobatinnya. Nggak bisa segera. Kayak kamu kawinan, makan secukupnya, ngambilnya tetap 3 piring. Yang dimakan sedikit. Ini ngobatin gini aja udah 3 generasi nih nggak habis. Nah itu berkaitan dengan kultur, berkaitan dengan peradaban. Nah yang bisa tuh komandannya yang benar-benar gini. Tetapi sekali lagi kita bicara baik, karena kita butuh bicara baik. Kita butuh bicara baik supaya tone-nya baik. Supaya Indonesia ke depan mindset-nya positif. Berarti artinya peristiwa ini terjadi ada kecerobohan begitu ya Mas ya? Kalau misalkan dari evaluasinya sendiri kalau maksudnya ya, kalau saya gimana mengevaluasi, orang tahu aja enggak, cuman berita. Nanti kita nah ya iya, tapi kan kita belum kan, biar mereka menguburkan dulu dengan baik, keluarganya dirawat, nanti diinvestigasi, kan begitu. Mas, menggaris bawahi tadi soal ini bukan mau cari rame, kalau kamu kan mau carinya rame. Wartawan tuh kan cuma mau cari rame. Mas, menggaris bawahi soal aturan tadi kan ada warga sipil yang ikut menjadi korban. Bagaimana kemudian? Ya nanti kita undang Panglima, Pangdam, dan Rem yang bertugas di sana dan komandan-komandan lapangannya.
Nah kalau sekarang saya ngomong, kan itu kita harus ada tertulisnya, kita juga nanti sebisa mungkin akan ke sana, dan sebisa mungkin ini harus menjadi yang terakhir. Oke ya? Pak, sedikit Pak, soal mantan TNI yang ikut berperang di Ukraina Rusia itu bagaimana? Apakah benar itu bayaran dan prosedur dari Ya kalau ini ya saya mana tahu bener bayaran apa enggak. Nah mestinya kayak begini-begini kan, ini saya juga tahunya kan dari wartawan. Saya nggak punya kemampuan tahu segalanya. Kalau saya diminta tanggapan, ada orang per orang pergi, ya saya juga belum bisa jawab sekarang. Misalnya kamu terpanggil tiba-tiba ikut jihad fisabilillah, saya juga nggak bisa jawab. Yang paling penting sekarang adalah kita menjaga yang menjadi, misalnya TNI kita jaga pasukannya. Malah kalau hemat saya ke depan itu kita perbaiki, misalnya TNI itu harus jauh dari masyarakat sipil. Contoh kalau kamu ke Mabes, depannya udah warung semua. Kalau di Brigif Cilodong, Brigif 1, itu kalau ada apa-apa di Jakarta, pergerakan pasukannya, tanknya mau keluar, nggak bisa, orang depannya warung pangkalan ojek. Nah ini yang ke depan harus kita pikirin strateginya. Dulu memang daerah itu hutan, nah ini yang negara harusnya hadir. Kalau kejadian satu-satu itu ya kayak kamu jurnalis, ada yang juga ngojek, ada yang macam-macam kan gitu. Saya belum baca Memorandum of Understanding-nya, dan juga saya juga belum melihat apa sih yang dibicarakan. Nah, saya gimana mau komentar. Pasti setiap ada penugasan, pasti ada situasi yang membutuhkan itu. Ini kan mindset yang positifnya begitu. Kalau tanya perlukah, nanti saya tanya dulu. Orang saya belum ngomong sama kejaksaan, saya belum ngomong sama TNI, kejaksaan mintanya apa, TNI menganggapnya apa, kan kita belum tahu. Kalau saya komentar nanti. Tapi kalau IPW tadi mungkin yang kalau misalkan ada partai sendiri untuk menginisiasi Pak TNI gitu, ini apakah akan sama seperti waktu di Amerika Area 51 gitu di Amerika atau gimana? Ya kalau di mana-mana, kalau instalasi militer tuh jauh dari rakyat. Bukannya menjauhkan diri, tapi itu untuk daerah yang memang harus steril. Nah ini kan kejadian kayak Garut ini kan karena salah satu contohnya. Saya kan kasih contoh tahun 84 di Marinir, dulu namanya KKO, itu meledaknya itu berjam-jam. Dugaan saya Dikau belum lahir, 84. Jadi ini kejadian bukan yang pertama. Nah yang paling penting ini harus yang terakhir. Untuk terakhir tuh apa? Oke ya. Ya kalau kritik saya gini, kalau kritik saya nggak menjawab. Kalau kritik kan pasti benernya aja. Yang jalan. Nah ini kamu udah saya jawab, nanya lagi. Ya udah ya. tapi kalau IPW